semuanya, perkenalkan kami dari kelompok LA2 yang beranggotakan Penny Heriani, Ninik Indriani, Hanifah Yuniarti Mardin, Tiara Nur Astari, Siti Fatimah, Rahma Kinanti, Dinda Atiyah Nada, Aprilia Damayanti, Cindy Octavia, Dea Anggraini, Ailgi Nadia Larasakti, Kristiana, Mufida Novianti, Nurmaya Sagita, dan Alvina Damayanti. Di sini kami akan menjelaskan tentang perubahan pada ibu hamil. Apa saja sih perubahan selama kehamilan? Kehamilan merupakan peristiwa penting bagi wanita. Kesehatan wanita sangat ditentukan oleh kesehatan jiwanya. Karena itu, kematangan perkembangan emosional dan psikoseksual sangat diperlukan oleh seseorang yang berkeinginan untuk mempunyai anak. Kehamilan terjadi karena adanya pembuahan di mana bertemunya cairan mani atau sperma dengan sel telur. Setelah pembuahan, maka terbentuk kehidupan baru berupa janin dan tumbuh di dalam rahim ibu. Perubahan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi selama kehamilan. Yang pertama ada uterus. Uterus akan membesar pada 2 bulan pertama di bawah pengaruh estrogen dan progesteron. Pembesaran ini disebabkan karena yang pertama, peningkatan varkulasi atau peningkatan peredaran darah dan dilatasi pelebaran pembuluh darah dan uterus. Yang kedua, karena hiperplasia atau jumlah sel meningkat dan hipertrofi, ukuran sel meningkat pada uterus. Dan yang terakhir, karena perkembangan desidua. Kemudian ada perbedaan pada uterus normal dan uterus saat hamil. Mulai dari berat, pada uterus normal beratnya 30 gram, sedangkan pada uterus saat hamil, pada usia kehamilan 40 minggu atau akhir kehamilan beratnya kurang lebih 1000 gram. Dari bentuk, uterus normal berbentuk seperti buah alpukat agak gepeng, sedangkan uterus saat hamil pada usia kehamilan 4 bulan atau 16 minggu berbentuk bulat, pada akhir kehamilan berbentuk lonjong seperti telur. Kemudian besar. Uterus normal besarnya seperti telur ayam, sedangkan pada uterus saat hamil besarnya pada usia kehamilan 8 minggu sebesar telur bebek, pada usia kehamilan 12 minggu sebesar telur angsa, yaitu TFU teraba di atas simfisis, kemudian pada usia 16 minggu sebesar kepala bayi. Kemudian posisi uterus normal yaitu antefleksi atau retrofleksi di dalam rongga pelvis. Sedangkan uterus saat hamil, usia kehamilan 4 bulan, masih di dalam rongga pelvis, semakin membesar kemudian memasuki pada bagian rongga abdomen. Kemudian yang kedua ada perubahan pada indung telur atau ovarium. Pada masa kehamilan, ovulasi terhenti, indung telur yang mengandung Cospus luteum gravidarum akan meneruskan fungsinya sampai terbentuknya plasenta yang sempurna pada umur 16 minggu yang mengambil alih pengeluaran estrogen dan progesteron. Yang ketiga ada perubahan serviks. Serviks uteri pada kehamilan juga mengalami perubahan karena hormon estrogen. Jika korpus uteri mengandung lebih banyak jaringan otot, maka serviks mengandung lebih banyak jaringan ikat, hanya 10% jaringan otot. Kemudian ada perubahan pada vagina. Estrogen menyebabkan perubahan di dalam lapisan otot dan epitel vagina. Lapisan otot-otot sekitar vagina juga hipertrofi, sehingga beberapa ligamentum sekitar vagina menjadi lebih elastis. Di bawah pengaruh estrogen, epitel kelenjar sepanjang vagina aktif mengeluarkan sekret sehingga memberi gambaran seperti keputihan. Kemudian, yang kelima ada perubahan pada payudara. Payudara bertambah besar dan vena di bawah kulit terlihat lebih jelas. Puting susu mengalami pembesaran menjadi lebih erektil dan berpigmen lebih gelap. Perubahan ini dipengaruhi karena kadar estrogen yang tinggi selama kehamilan, sehingga sistem duktus payudara mulai tumbuh dan bercabang. Perubahan sistem kardiovaskuler. Perubahan tersebut meliputi perubahan pada kardiak output, denyut jantung, tekanan darah, tahanan vaskular, kapasitas, dan ukuran ventrikel. Banyak dari perubahan tersebut disebabkan oleh faktor hormonal,
pada saat masa kehamilan dan mulai terjadi pada awal kehamilan, yaitu sejak minggu keempat sampai 5 umur kehamilan. Perubahan ini bertujuan untuk menunjang suplai darah ke uterus, plasenta, dan payudara ibu. Perubahan sistem respirasi. Dalam kehamilan akan terjadi perubahan dalam kebutuhan oksigen. Peningkatan kebutuhan oksigen jaringan uterus dan payudara. Peningkatan kadar estrogen menyebabkan ligamen pada kerangka iga berelaksasi sehingga ekspansi rongga dada meningkat. Panjang paru-paru berkurang karena rahim membesar. Peningkatan vaskularisasi juga terjadi pada traktus pernafasan atas sebagai respon terhadap peningkatan kadar estrogen. Perubahan sistem pencernaan. Pada masa kehamilan akan terjadi perubahan pada organ pencernaan yang dipicu adanya pembesaran uterus saat bertambahnya usia kehamilan. Terjadinya penurunan tingkat motilitas otot polos pada traktus digestivus dan akan sering muncul masalah mual akibat dari penurunan asam hidrokloroid dan penurunan motilitas serta dapat memicu konstipasi. Selanjutnya ada perubahan sistem hematologi. Wanita hamil akan mengalami peningkatan volume darah 40-45% saat eterm dari volume awal. Terutama terjadi pada pertengahan akhir kehamilan karena aldosteron dan estrogen yang juga meningkat selama kehamilan. Peningkatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perfusi darah pada uterus yang membesar dan untuk melindungi ibu dan janin terhadap efek merusak dari terganggunya aliran balik vena pada posisi terlentang dan berdiri tegak. Perubahan sistem ekskresi. Pada bulan-bulan pertama kehamilan, kandung kencing tertekan oleh uterus yang mulai sehingga timbul sering kencing. Keadaan ini hilang dengan semakin tuanya kehamilan bila uterus gravidus keluar dari rongga panggul. Pada akhir kehamilan, bila kepala janin mulai turun ke bawah pintu panggul, keluhan sering kencing akan timbul lagi karena kandung kencing mulai tertekan kembali. Dalam kehamilan, ureter kanan dan ureter kiri membesar karena pengaruh progesteron sehingga menyebabkan sering kencing. Beberapa perubahan yang terjadi pada sistem ekskresi selama kehamilan adalah ginjal, ureter, vesika urinaria. Perubahan sistem persyarafan. Perubahan fisiologi spesifik akibat kehamilan dapat terjadi timbulnya gejala neurologi dan neuromuskular sebagai berikut: kompresi saraf panggul, lordosis dorsolumbal, edema, akroestesia atau gatal di tangan, kemudian ada nyeri kepala ringan dan hipokalsemia. Selanjutnya ada perubahan sistem integumen atau kulit. Perubahan warna kulit juga dapat terjadi pada payudara dan paha. Linea nigra juga tampak pada wajah atau leher dan disebut dengan kloasma atau melasma gravidarum. Perubahan warna kulit ini terjadi akibat peran estrogen dan progesteron dalam melanogenesis. Pigmentasi yang berlebihan ini akan hilang setelah proses persalinan. Perubahan sistem endokrin. Perubahan hormonal selama kehamilan berhubungan dengan aktivitas plasenta. HCG yang dihasilkan oleh plasenta menyebabkan munculnya gangguan nafsu makan, perubahan pola tidur, dan perubahan toleransi makanan. Pada hormon progesteron ada efek sedatif sehingga dapat berhubungan dengan perubahan pola tidur pada ibu hamil. Perubahan sistem metabolisme pada masa kehamilan meliputi yang pertama, metabolisme basal naik sebesar 15% sampai 20% dari semula terutama pada trimester ketiga. Yang kedua, keseimbangan asam basa mengalami penurunan dari 155 milikuivalen per liter menjadi 145 milikuivalen per liter. Hal ini disebabkan adanya hemodilusi darah dan kebutuhan mineral yang dibutuhkan oleh janin. Yang ketiga, kebutuhan protein tinggi sekitar 0,5 gram per kilogram berat badan atau sebutir telur ayam sehari. Yang keempat, ada kebutuhan kalori. Kalori ini dapat didapatkan dari karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kelima, ada kebutuhan zat mineral untuk ibu hamil. Dan yang terakhir, berat badan ibu hamil semakin bertambah. Selanjutnya ada perubahan psikologi pada masa kehamilan.
Perubahan psikologi yang terjadi pada ibu hamil, terdapat hormon progesteron sangat mempengaruhi perubahan suasana hati, kewaspadaan, bahkan ibu hamil bisa menangis dengan sendirinya tanpa sebab. Yang jelas, ibu hamil biasanya mengalami beberapa gejala seperti mual di pagi hari, sakit dan nyeri di tubuh bagian bawah serta persendian, keinginan terhadap makanan tertentu, dan sering merasa lelah serta buang air kecil menjadi lebih sering. Perubahan psikologi pada ibu trimester pertama diperkirakan 80% timbul sifat rasa kecewa, penolakan, cemas, dan rasa sedih. Pada trimester kedua, kehidupan psikologi ibu tampak lebih tenang dan mulai dapat beradaptasi, dan pada trimester 3, perubahan psikologi ibu terkesan lebih kompleks dan meningkat kembali dibanding trimester sebelumnya. Dan ini tidak lain dikarenakan karena kondisi kehamilan yang semakin membesar. Peran bidan dalam asuhan kehamilan meliputi yang pertama, membantu setiap ibu hamil dan keluarganya untuk membuat perencanaan persalinan. Misalnya, petugas kesehatan yang terampil, tempat bersalin, keuangan, nutrisi yang baik selama kehamilan, serta perlengkapan esensial untuk ibu dan bayi. Yang kedua, membantu setiap ibu hamil dan keluarganya dalam mempersiapkan diri menghadapi komplikasi, misalnya deteksi dini, menentukan orang pembuat keputusan, dana kegawat daruratan, komunikasi, transportasi, dan donor darah. Yang ketiga, melakukan screening atau penapisan kondisi-kondisi yang memerlukan persalinan rumah sakit, misalnya riwayat SC dan IUFD. Yang keempat, mendeteksi dini, menangani komplikasi, misalnya komplikasi preeklamsia, perdarahan pervaginam, anemia berat, penyakit menular seksual, tuberkulosis, malaria, dan sebagainya. Yang kelima, mendeteksi kehamilan ganda setelah usia 28 minggu dan letak presentasi abnormal setelah 36 minggu. Yang keenam, memberikan imunisasi tetanus toksoid untuk mencegah kematian bayi baru lahir karena tetanus. Yang ketujuh, memberikan suplemen zat besi dan asam folat. Sekian penjelasan tentang perubahan pada masa kehamilan dari kelompok LA2. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.